Halo, perkenalkan saya Nana Elestari, NPM 233402139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Health and Safety Environment dari studi kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 2. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai studi kasus, langkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu Health and Safety Environment. HSE atau Health and Safety Environment adalah kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja serta menjaga lingkungan dari dampak negatif aktivitas operasional perusahaan. Studi kasusnya adalah PT Pertamina adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi, seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Nah, di sini saya akan memberikan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh PT Pertamina dalam mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina agar kebakaran tidak terus-menerus terjadi. Industri minyak dan gas penuh resiko karena bahan bakunya mudah terbakar. Berikut bahaya utama yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina berdasarkan insiden kebakaran. Yang pertama yaitu kebakaran dan ledakan. Kebakaran sering dipicu oleh kebocoran gas seperti yang terjadi di Balongan pada 29 Maret tahun 2021 akibat kebocoran gas yang menyebabkan 3 tangki premium terbakar. Ledakan juga terjadi seperti di Dumai pada 1 April 2023 yang disebabkan oleh masalah kompresor gas. Yang kedua yaitu kebocoran bahan berbahaya. Kebocoran gas atau minyak mentah seperti yang terjadi di Balongan dapat memicu kebakaran dan polusi udara. Bau menyengat yang dilaporkan warga sebelum kebakaran menunjukkan potensi kebocoran yang tidak terdeteksi. Yang ketiga yaitu sambaran petir. Berdasarkan insiden seperti kebakaran di Cilacap pada 13 November 2021 diduga dipicu oleh petir. Hal ini menunjukkan perlunya sistem proteksi petir yang memadai. Yang keempat yaitu kerusakan peralatan dan infrastruktur yang tua. Kilang yang sudah tua seperti di Cilacap tentang terhadap kegagalan peralatan seperti korosi tangki atau pipa yang bocor yang dapat memicu kebakaran. Yang kelima yaitu faktor manusia. Kelalaian kerja seperti kegagalan dalam prosedur operasional atau pemeliharaan juga menjadi pemicu seperti yang dicurigai pada insiden Pelumpang pada 3 Maret 2023. Yang terakhir yaitu dampak lingkungan dan kesehatan. Asap beracun dan kebakaran seperti di Pelumpang yang merembet ke pemukiman warga dapat menyebabkan polusi udara dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan bahayanya. Untuk mengendalikan bahaya, Pertamina harus menerapkan hierarki pengendalian dari eliminasi hingga alat pelindung diri. Yang pertama yaitu eliminasi. Desain infrastruktur yang aman kilang harus dilengkapi dengan desain tahan api dan anti ledak, seperti tangki dengan dinding ganda untuk mencegah kebocoran. Yang kedua yaitu substitusi. Penggunaan teknologi modern seperti peralatan lama dengan teknologi baru yang lebih aman seperti sensor kebocoran gas berbasis IoT untuk deteksi dini. Yang ketiga yaitu pengendalian teknis, memasang penangkal petir dan guarding system yang memadai untuk mencegah kebakaran akibat sambaran petir, memasang detektor gas, asap, dan panas, serta sistem pemadam otomatis seperti pemonitor dan water sprinkle seperti yang digunakan di Cilacap pada 2021, dan melakukan inspeksi dan perawatan berkala pada tangki, pipa, dan kompresor untuk mencegah korosi atau kebocoran. Yang keempat yaitu pengendalian administratif. Melatih pekerja secara rutin tentang prosedur keselamatan, penanganan, kebocoran, dan respon darurat. Juga menerapkan SOP untuk setiap aktivitas termasuk pembersihan tangki dan pengoperasian kompresor gas. Dan melakukan audit internal dan eksternal oleh pihak independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Menyediakan APD seperti pakaian tahan api, masker gas, dan helm pelindung untuk pekerja di area yang berisiko tinggi. Memastikan ketersediaan alat pemadam kebakaran portable dan jalur evakuasi yang jelas di setiap fasilitas. Standar operasional HSE yang wajib diterapkan oleh PT Pertamina. Standar HSE di industri minyak dan gas harus mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan standar internasional seperti ISO 45001. Berikut standar wajib. Yang pertama itu manajemen risiko. Melakukan identifikasi risiko dan penilaian risiko secara berkala untuk setiap fasilitas kilang. Menyusun rencana tanggap darurat, mencakup evakuasi, pemadaman kebakaran, dan penanganan kebocoran. Yang kedua yaitu sistem keselamatan proses. Menerapkan sistem pengelolaan keselamatan proses berbasis Occupational Safety and Healthy Administration
Proses safety management untuk mencegah insiden besar seperti kebakaran dan ledakan dan memastikan semua peralatan krisis seperti tangki dan pipa memenuhi standar desain dan pengujian ketahanan. Yang ketiga yaitu pemantauan lingkungan. Memasang sistem pemantauan kualitas udara untuk mendeteksi emisi berbahaya akibat kebocoran atau kebakaran. Melakukan pengelolaan limbah minyak sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat yaitu pelatihan dan kompetensi. Memastikan semua pekerja memiliki sertifikasi kompetensi HSE, termasuk pelatihan penggunaan APD dan penanganan keadaan darurat, mengadakan simulasi kebakaran dan evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapan tim, audit dan kepatuhan. Melakukan audit keselamatan secara rutin oleh pihak internal dan eksternal seperti yang direkomendasikan oleh Kementerian SDM setelah insiden Balongan. Mematuhi regulasi nasional dan internasional untuk memastikan operasional kilang aman dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu komunikasi dan keterlibatan komunitas. Memberikan informasi transparan kepada masyarakat sekitar tentang risiko operasional dan langkah mitigasi. Membentuk tim koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk penanganan darurat seperti yang dilakukan pasca insiden di Dumai.